Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Ahmad dengan NIM A1C22049, kelas R003 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas karakteristik dari filsafat pendidikan. Menurut Ansari, filsafat adalah hasil usaha manusia dengan kekuatan akal budinya untuk memahami secara radikal, integral, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam, dan manusia, serta sikap manusia dengan konsekuensinya tentang pemahaman terhadap filsafat. Untuk itu, dalam membahas filsafat diperlukan perenungan yang mendalam oleh akal dan pekerjaan pikiran manusia. Arti dari kata filsafat sendiri yaitu cinta atau hikmat atau cinta akan ilmu pengetahuan. Filsafat diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Julius Jama menyatakan bahwa filsafat merupakan upaya perenungan pemikiran yang sistematis dan rasional untuk memahami siapa diri Anda dan memahami dunia. Hal ini memberikan makna bahwa orang yang berfilsafat akan berusaha untuk mencari tahu segala hal yang terkait dengan dirinya, sehingga dengan demikian dia akan menyadari sepenuhnya hakikat dirinya. Pengetahuan tentang diri meliputi siapa dirinya, dari mana, sedang di mana, dan hendak kemana. Di samping itu, yang berfilsafat juga akan berupaya mengenali lingkungan, yakni tentang orang makhluk lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peranan filsafat dalam pendidikan ditinjau dari 3 lapangan filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika sendiri merupakan bagian filsafat yang mempelajari masalah hakikat dunia, hakikat manusia, termasuk di dalamnya hakikat anak. Karena anak bergaul dengan dunia sekitarnya, maka ia memiliki dorongan yang kuat untuk memahami tentang segala sesuatu yang ada. Memahami filsafat ini diperlukan secara implisit untuk mengetahui tujuan pendidikan. Seorang pendidik harusnya tidak hanya tahu tentang hakikat dunia di mana ia tinggal, tetapi harus tahu hakikat manusia, khususnya hakikat anak. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Pendidik harus menentukan apa yang benar mengenai muatan yang diajarkan. Kemudian pendidik harus menentukan alat yang paling tepat untuk membawa muatan ini bagi peserta didik. Pendidik hanya mengetahui bagaimana peserta didik belajar memperoleh informasi, melainkan juga mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi merupakan suatu teori nilai yang membahas tentang hakikat, manfaat, atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Sejatinya, aksiologi menyoroti fakta bahwa pendidik memiliki komitmen tidak hanya pada kuantitas informasi yang diperoleh peserta didik, melainkan juga dalam kualitas kehidupan yang dimungkinkan karena informasi. Informasi yang luas tidak dapat memberi keuntungan pada individu jika ia tidak mampu menggunakannya untuk kebaikan. Berdasarkan uraian tadi, dapat ditarik pemahaman bahwa filsafat dalam pendidikan adalah suatu keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam kaitannya dengan fungsi dan kedudukannya sebagai pendidik. Peran filsafat bagi pendidik sangat besar dan sangat bermanfaat, sehingga
Dengan filsafat metafisika, pendidik mengetahui hakikat manusia, khususnya peserta didik, sehingga tahu bagaimana cara memperlakukan peserta didik. Filsafat metafisika juga berguna untuk mengetahui atau menetapkan tujuan pendidikan. Dengan filsafat epistemologi, pendidik mengetahui apa yang harus diberikan kepada peserta didik, bagaimana cara memperoleh informasi, dan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut. Dan dengan filsafat aksiologi, pendidik memahami apa yang harus diperoleh peserta didik. Tentu saja tidak hanya kuantitas pendidikan, tapi juga kualitas kehidupan karena informasi tersebut. Menurut Kneller, pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih kompleks yang tidak dibatasi pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan, dan tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains pendidikan. Filsafat pendidikan harus mampu memberikan pedoman kepada para pendidiknya. Sekian penjelasan dari saya. Jikalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.